MSF, selamat datang di channel Padre Misafa dalam program TOS MSF atau Talking on Spirituality MSF. Nah, kali ini kita akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan apa itu TOS. Lalu kemudian kita akan memasuki masa Prapaskah. Tentu saja kita juga akan membahas tentang Rabu Abu, puasa dan juga pantang. Dan sudah hadir bersama kita saat ini ada narasumber, ada Pastor Tarsi MSF. Selamat datang Pastor di studio mini kita. Terima kasih Pauline. Sama-sama kita tos dulu dong Pastor. Ya, satu misi, satu keluarga, satu perutusan. Salam MSF. Sebelumnya kita bisa ya Pastor ya buka masker ya. Oke. Ini juga udah disediakan hand sanitizer sama tim Pastor. Kita pakai dulu dong. Tadi juga supaya sehat ya, steril ya. Ya, tadi di depan juga kita udah cuci tangan sebelum masuk ke dalam ya Pastor ya. Membuktikan kalau kita semua tertib protokol kesehatan. Betul. Di masa pandemi COVID-19. Oke, udah ya Pastor. Aman. Oke. Ya, kita langsung aja berkaitan dengan penjelasan tadi. Tentang tema kita, langsung aja kita tanyakan ke Pastor, apa sih itu TOS atau Talking on Spirituality itu sendiri? Boleh langsung dijelaskan Pastor? Baik Pauline, terima kasih sudah diundang di program ini ya. Apa sih itu TOS ya? Sebenarnya ketika awal-awal saya memikirkan untuk obrolan tentang iman atau basi ya. Tapi kemudian setelah dengan ke orang-orang muda ada suatu istilah yang sangat bagus yaitu TOS ya, Talking on Spirituality. Nah, spiritualitas itu sendiri sebenarnya luas artinya. Tapi apa latar belakangnya? Pertama-tama ya, sebelum saya datang ke paroki Perapatan itu saya diberi SK sebagai pastor rekan dan juga berpastoral di sosial media lah, semacam itu. Dan kita tahu bahwa ya zaman sekarang itu 4.0 ya atau 4.0 ya, bahwa kita berkembang dalam dunia digitalisasi ya. Maka perlu pewartaan juga atau neo evangelisasi, itu pewartaan gaya baru itu lewat media-media atau teknologi informasi. Nah, orang-orang muda ikut terlibat dalam itu karena memang dunia mereka, zaman milenial, sehingga kita ikut mewartakan kabar sukacita Injil melalui teknologi media ini ya. Selain itu kalau kita melihat Paus sendiri itu kalau pergi kemana-mana selalu ya bisa selfie dengan orang muda ya. Presiden Jokowi juga dan segala macam itu orang sekarang itu dengan media. Bahkan ada yang mengatakan kebutuhan kita itu sandang, pangan dan colokan. Kalau tidak ada colokan mati lu ya, harus kemana-mana itu perlu colokan. Jadi inilah media itu menjadi dunia kehidupan kita dan kita mewartakan Injil melalui media. Itu yang pertama ya. Juga dokumen-dokumen gereja juga menegaskan bahwa sarana-sarana ini sangat baik untuk pewartaan Injil. Itu sih latar belakangnya kenapa ada program ini. Ya, jadi secara ini tidak langsung gereja menyadari kalau perkembangan media sosial ini sangat pesat di masyarakat ya. Jelas. Dan saya ulangi lagi, Pastor Tarsi ini salah satu orang yang dipercaya oleh keuskupan gitu ya, khususnya di MSF ini untuk mengarahkan anak muda mengembangkan media sosial dengan baik, dengan bijak begitu ya Pastor. Ya, persisnya bukan keuskupan tetapi MSF Provinsi Kalimantan. MSF Provinsi Kalimantan ya. Dan Pak Pastor Tarsi adalah ketua bidangnya gitu ya. Ya, diberi SK untuk bidang publikasi dan media. Ya saya tahu bahwa saya menyadari diri bahwa saya bukan dari background media dan sekolah khusus IT, maka ya saya menghandle bekerja sama dengan orang-orang muda seperti Nuno, Claudius, Ivan dan Pauline sendiri. Ya, kita bekerja bersama untuk mewartakan Injil melalui media ini, supaya juga apalagi di tengah masyarakat banyak hoax, ya lebih baik kita beri pewartaan hal-hal yang bagus untuk umat ya. Berarti ini ide langsung dari Pastor Tarsi sendiri?
awal mulanya atau ada? Ya, tidak hanya saya sih, tapi kan kita semua orang ada yang bersama dengan orang muda ya, orang muda, dan itu terbentuk sehingga muncul tayangan perdana TOS pada kesempatan ini. Oke, saya ingin tahu respon dari keuskupan seperti apa nih Pastor dengan adanya podcast kali ini. Yang pertama ya, sebelum ke keuskupan ya, kita berterima kasih kepada host yaitu Pastor Hufang. Beliau sebagai kepala paroki dan kita berkarya di paroki ini. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Uskup sendiri juga sangat senang dengan media pewartaan ini, apalagi umat-umat sekarang situasi lockdown dan segala macam. Ya, kita mewartakan berdoa melalui online, katekesi lewat online dan segala macam ya. Bapak Uskup sangat mendukung dan mungkin suatu saat nanti kita bisa mewawancarai beliau. Wah, luar biasa sekali, ini sudah tidak sabar ini ya menunggu Bapak Uskup hadir di studio ini kali ini ya Pastor ya. Narasumber spesial. Ya. Dan boleh dijelaskan sedikit berkaitan dengan tema nih Pastor, hari ini kan kita langsung fokus ke masa Prapaskah yang sebentar lagi akan memasuki masa Prapaskah. Lalu apakah untuk tema-tema selanjutnya ini akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan gereja atau mungkin akan ada hal lain yang akan dibahas untuk perkembangan podcast ini ke depan nih Pastor? Ya, terkait dengan TOS, Talking on Spirituality, karena tadi saya sudah mengatakan bahwa spiritualitas itu luas ya. Jadi bahkan uang itu punya spiritualitas. Bahkan segala macam itu punya, kita juga punya spiritualitas masing-masing. Maka mungkin nanti TOS itu berbicara dengan banyak hal, dengan pengalaman umat, pengalaman siapa saja yang terkait dengan iman ya. Kalau tidak hanya kaum religius, tetapi semua umat, keluarga, orang muda dan apa yang menarik dan berbagi pengalamannya. Itu kita berbagi pengalaman iman. Oke, artinya target dari podcast ini tidak hanya anak muda tapi juga akan merambah ke orang tua, bahkan mungkin anak-anak ya, yang akan harapannya sih akan terus berkembang podcast ini ke depan ya Pastor ya. Oke, itu tadi sudah cukup jelas sahabat MSF berkaitan dengan apa itu TOS sendiri, dan kita juga akan membahas tadi yang saya sebutkan di awal berkaitan dengan masa Prapaskah. Ini kita akan memasuki masa Prapaskah sebentar lagi, yang akan diawali dengan Rabu Abu, lalu kita akan juga memasuki puasa dan pantang. Nah, saya akan membahas dulu berkaitan dengan Rabu Abu. Baik saya ataupun sahabat MSF yang di rumah ini pasti penasaran tentang Rabu Abu itu sendiri apa, lalu kenapa harus menggunakan abu dan kenapa harus di hari Rabu bukan di Selasa Abu atau di Kamis Abu. Langsung dijelaskan aja Pastor. Oke ya, apa maknanya, kenapa hari Rabu, kenapa mesti abu ya? Itu sering kali ditanyakan oleh orang. Yang pertama sih, kenapa menggunakan abu ya? Menggunakan abu itu sudah menjadi tradisi dalam gereja perjanjian lama, karena gereja kita itu kaya dengan simbol ya, tanda-tanda iman. Jadi ketika salah satu contoh dalam kitab suci, misalnya Nabi Yunus ke kota Niniwe, dan kemudian orang-orang Niniwe bertobat, rajanya sampai masyarakatnya itu mengambil abu, taruh di kepala, dan mereka mulai melakukan pertobatan ya. Itu menggunakan abu. Lalu kedua, mengingatkan kita akan asal kita, karya penciptaan. Misal kalau kita baca di kitab Kejadian bab 2, kisah penciptaan manusia, bahwa manusia berasal dari debu dan tanah. Kalau orang meninggal, kalau kita misal requiem juga, kita akan mendengar bahwa dari tanah kembali ke tanah. Itu. Maka kalau Anda menerima abu, kan bertobatlah dan percaya kepada Injil. Itu dikatakan oleh pastor, mengingatkan kita. Lalu apa maknanya? Abu sendiri itu makna tentang pertobatan ya. Makna tentang pertobatan dan kerendahan hati. Dengan menerima abu berarti kita harus siap untuk rendah hati dan mau bertobat ya. Lalu kenapa hari Rabu ya? Kenapa bukan Selasa? Kenapa bukan Kamis? Kita berpantang dan berpuasa itu selama 40 hari ya. 40 hari, maka dalam satu minggu ada 7 hari, tetapi hari Minggu yang tidak dihitung nih, berarti sisa 6 ya. 6 pekan berarti 6 kali 6 36, kurang 4 hari. Maka hitung dari hari Minggu, Senin, Selasa dan Rabu, selalu pas hari Rabu. Hari pertama dalam minggu itu hari Minggu ya. Jadi hari Rabu selalu hari Rabu.
ya supaya pas 40 hari. Nah, maka selalu pada hari Rabu abu. Dan abunya dari mana? Nah, abunya itu dari daun palma yang kalau kita merayakan Minggu Palma sebelum memasuki Minggu Sengsara itu kumpul lagi yang sudah diberkati itu daun palma itu dibakar lalu diberkati. Nah, abunya dari daun yang sudah diberkati itu. Nah, itu kenapa Rabu abu maknanya dan kenapa ya dari mana abunya itu. Tuh teman-teman sahabat MSF, kita sudah tahu ya sekarang abunya itu dari mana ya. Saya sebelumnya tidak tahu juga nih sebenarnya abu ini apakah diambil dari dari arang atau bagaimana. Ternyata ini memang dari daun palma yang ya, kita... bukan abu dari setelah kita bakar sate atau apa lalu kita ambil abunya oleh sembarang, bukan. Berarti yang kita kasih setiap Minggu Palma daunnya itu disimpan ya Pastor ya, untuk perayaan Paskah di tahun berikutnya gitu. Oke, tadi Pastor juga mengatakan kalau dikurangin satu hari yaitu hari Minggu. Itu kenapa Pastor hari Minggu tidak terhitung? Karena hari Minggu selalu menjadi hari kebangkitan Tuhan. Ya, hari kebangkitan Tuhan maka kita harus bersyukur. Ya, itu sih alasannya. Simple kan? Jelas sekali ini berkaitan dengan Rabu abu. Lalu Pastor, kalau secara Katolik siapa sih yang boleh menerima abu nih Pastor? Ada batasan usia atau bagaimana? Baik, ya kalau menerima abu sebagai tanda itu semua orang yang sudah dibaptis, ya, orang Katolik semua menerima abu. Ya, tanda. Nanti ada yang melakukan tobat dan pantang, ada yang latihan training. Anak-anak itu latihan, diajarin orang tuanya. Gitu. Itu sih. Jadi semua yang sudah dibaptis itu yang bisa menerima abu tadi ya Pastor ya. Jadi orang tua di rumah juga udah bisa langsung memberikan abu kepada anaknya yang sudah karena dibaptis. Ini abu itu sebagai tanda, bukan sakramen, menandai ya, bukan sakramen. Siap. Kita sudah bahas panjang lebar berkaitan dengan abu. Semoga ini teman-teman di rumah udah bisa, sahabat MSF sudah bisa langsung paham ya berkaitan dengan Rabu abu ini ya Pastor ya. Tadi juga sudah menyinggung kalau kita akan ada puasa dan pantang ya. Setelah Rabu abu maka kita akan langsung memasuki puasa dan juga pantang. Berkaitan dengan puasa dan pantang nih Pastor, sebenarnya dasar dari puasa dan pantang ini apa sih? Ya, mungkin sebelum itu ya. Nanti mungkin ada pertanyaan, kalau masa pandemi ini terus abunya bagaimana sih cara memberinya? Jadi saya lupa tadi ya Pastor, mohon maaf. Ya benar juga, karena kita juga saat ini masa pandemi COVID-19. Jadi pastinya kan ada aturan-aturan dari gereja yang berkaitan dengan penerimaan abu nih Pastor. Sudah ada bocoran ke Pastor ini, karena kita juga belum tahu ya, belum ada pengumuman resmi dari gereja. Apakah Pastor sudah ada informasi berkaitan dengan itu? Nanti yang resminya pasti kita dengar dari Bapak Uskup, tetapi dari Vatikan sendiri mengatakan kalau biasanya abu itu dicampur dengan air lalu dioles di kepala sehingga membentuk salib besar di jidat itu ya. Tapi kemungkinan ambil yang dilakukan di masa pandemi ini, ambil abunya ditaruh di atas kepala ya. Nah, kalau di paroki kita kan umat bisa misa online ya, tidak bisa datang ke gereja. Nanti abu yang sudah diberkati itu nanti dibawa ke lingkungan masing-masing. Mungkin kepala keluarga dari rumah masing-masing itu mengambil abu itu. Dan ketika mengikuti perayaan misa online, ya kepala keluarga bisa menaruh abu di atas masing anggotanya. Ya. Berarti tidak masalah ya kalau abu itu bukan diberikan oleh pastor? Enggak masalah. Ini kan kasus tertentu dan situasi tertentu. Ya, dan itu bukan sakramen. Kasus menandai. Ya, menandai. Ketika dulu ya kita kembali ke kitab suci, orang Israel itu menandai pintu mereka dengan salib ketika wabah ya, ditandai dengan salib. Semua keluarga-keluarga menandai di depan pintunya salib. Nah, mungkin dengan cara seperti itu semua keluarga menandai diri mereka untuk masuk masa pertobatan oleh kepala keluarganya, bisa memberi istri anak-anaknya. Itu hal yang menarik juga ya. Itu. Dan itu akan kita lakukan di Rabu abu di masa pandemi kali ini ya, untuk sebagai pastoral mungkin seperti itu.
Oke, tadi sudah membahas terkait itu. Saya kembali lagi ke pertanyaan saya yang sebelumnya berkaitan dengan puasa dan juga pantang nih Pastor. Dasarnya apa nih Pastor? Ya, mengapa kita berpantang dan berpuasa? Ya, tentu saja kalau kita melihat bangsa Israel itu memiliki tradisi sebelum merayakan hari raya pendamaian, mereka itu meluangkan waktu untuk berpuasa. Nabi Esra juga mengatakan berpuasa itu ketika melakukan sesuatu yang sangat penting dalam hidup, kita perlu menyediakan waktu untuk berpuasa. Juga Nabi Yoel juga mengatakan bahwa berpuasa itu sebagai tanda pertobatan. Ya, kita juga gereja 5 perintah gereja poin keempat mengatakan berpantang dan berpuasa pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, juga aturan gereja. Inilah kenapa kita menghadapi perayaan puncak perayaan iman itu Paskah, ya. Perayaan puncak iman gereja itu pada masa Paskah, hari suci, maka kita perlu mempersiapkan. Ada yang menyebut bahwa masa Paskah itu sebagai masa retret agung. Semua umat Katolik sebelum memasuki misteri hari suci, kita mempersiapkan diri. Ya, menerima bersyukur karya penebusan, kita harus mengubah diri dulu. Tadi Pastor mengatakan kalau dasarnya sebenarnya sudah ada di masa zaman Yesus, misalkan sudah ada puasa ya Pastor. Ya. Boleh ceritakan sedikit gambaran perbedaannya apa sih masa itu dan sekarang berkaitan dengan puasa ini Pastor? Ya, jangan kita bandingkan tradisi puasa dan puasa Yesus sendiri dengan puasa gereja ya. Karena Yesus kan bukan untuk bertobat ya, Tuhan tidak bertobat, tetapi mengajarkan kepada kita ketika sebelum berkarya. Nabi Yoel itu mengatakan sebelum berkarya dan Nabi Esra sebelum berkarya itu mereka mempersiapkan diri. Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri dalam menghadapi sesuatu ya. Kita mempersiapkan diri. Sering orang mengatakan itu kesuksesan itu tergantung bagaimana kita persiapan. Ya, begitu juga kita dalam menghadapi hari suci kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin ya. Jadi zaman Yesus mengajarkan kepada kita dan tradisi orang Yahudi itu kita teruskan sampai sekarang, tradisi iman gereja. Kalau secara teknis ada perbedaan mendasar nggak Pastor? Mungkin di sana mereka mungkin puasanya full mungkin sampai hari Minggu atau bagaimana Pastor? Ya. Kalau maknanya tetap sama, tetapi dalam praktek teknisnya itu mungkin berbeda ya. Ada berbagai cara orang, perbedaan cara sih sebenarnya. Ada yang memilih berpuasa tidak makan ini sepanjang hari ya. Nah, misalnya orang-orang yang mau meningkatkan ilmu debus itu ke pegunungan sepi dari orang lain, tidak makan barangkali tidak minum ya, sehingga memperoleh kekuatan. Tapi perbedaan puasa di Katolik misalnya puasanya hanya pada hari Rabu sama Rabu Abu dan Jumat Agung ya, 2 kali ya, ringan. Itu sudah diterapkan di zaman waktu itu sudah lama tradisi Rabu gereja. Dan juga Minggu itu Pastor Rabu Jumat dan Agung. Jumat Agung Itu sudah diterapkan di tradisi di zaman Yesus. Zaman Yesus lain ya, zaman Yesus dan zaman Yesus sendiri dalam puasa dan pantang itu kan yang dicoba oleh iblis itu 40 ya hari. juga tidak dia kehausan, kelaparan ya, mereka enggak makan dan minum. Ya, zaman kita diatur puasa pertobatan ya, niatnya itu untuk bertobat, lebih penekanannya bukan kepada sarana tetapi kepada bagian dalamnya, niatnya, kepada kualitasnya itu ya. Bukan bagaimana cara kamu berpuasa mau makan atau minum, tetapi lebih kepada kamu memperbaharui diri. Itu. Berarti perbedaannya lebih kepada niat dan juga makna dari puasa itu sendiri ya, kalau dibandingkan di zaman sebelumnya dengan juga di zaman sekarang. Boleh lebih detail lagi, tadi berkaitan dengan teknis Pastor sudah menyinggung sedikit ya, untuk di zaman sekarang itu kalau secara Katolik puasa dan pantang itu boleh dijelaskan Pastor, harinya apa aja, lalu makanan apa saja yang boleh kita makan dan yang nggak boleh kita makan itu secara Katolik itu seperti apa? Nanti kita akan mendengar pertama-tama petunjuk praktisnya dari surat Gembala Bapak Uskup ya. Itu yang paling pertama, bahwa
keuskupan atau KWI itu memiliki wewenang untuk membuat aturan-aturan terkait dengan pantang dan puasa. Tetapi pantang dan puasa artinya puasa berarti makan kenyang sehari. Kalau pantang itu berarti kita pantang makan tertentu, misalnya ini saya terlalu selama ini makan daging B2, ya saya pantang dulu lah. Saya selalu rokok terus, saya pantang. Hal-hal kecenderungan yang merugikan diri, merusak sesama, yang tanpa kita sadari atau menjadi kebiasaan itu diubah. Ya, itu arti pantang dan puasa sebenarnya bagi kita. Ya. Lalu secara teknis dalam aturan gereja kita dalam kanon 1049 ya, 1249 itu mengatakan bahwa semua orang Kristiani wajib demi hukum Allah melaksanakan pantang. Tapi kita pantang dan puasa. Maka kalau mengatakan wajib, maka kita harus berpantang dan berpuasa demi hukum ilahi. Tetapi ada kasus-kasus tertentu juga ya. Hukum itu dibuat untuk memanusiakan manusia supaya kita lebih beriman. Itu prinsip si hukum gereja itu, supaya kita makin beriman. Ada aturan, bukan aturan untuk dilanggar. Kita tadi membahas berkaitan dengan nanti kita akan membahas terkait hukum ya Pastor ya. Hukum nanti kita akan membahas lebih detail lagi terkait hukum tadi, apakah kalau misalkan tidak berpuasa ada hukumnya. Saya ingin menekankan dulu yang berkaitan dengan tadi untuk hari dan juga apa saja yang boleh kita makan. Jadi kita berpuasa kan tadi kata Pastor Rabu dan juga Jumat Agung ya Pastor ya. Kalau pantang hari Senin dan juga sampai hari Jumat. Sabtu sampai hari Sabtu. Nah, itu untuk usia Pastor, untuk usia ada batasan nggak? Kalau tadi Rabu-Abu kan semua yang boleh dibaptis. Lalu kalau untuk puasa dan pantang itu seperti apa? Ada batasan usia juga? Ada sih batasan usianya. Misalnya kalau pantang usianya dari 14 sampai awal 60-an. Kalau puasa yang wajib puasa itu umur 18 sampai awal 60-an. Itu. Oke. Jadi untuk pantang 14 sampai awal 60-an, benar ya Pastor? Kalau untuk puasa 18 sampai awal 60-an. Tuh teman-teman di rumah, berarti kalau 14 dari SMP ya Pastor ya. Nah, sahabat MSF yang sudah SMP ini wajib puasa ya. Iya. Karena tadi dari umur 14, berarti kalian sudah boleh berpantang di sini ya selama 40 hari, dan yang udah 18 tahun ini sudah bisa puasa. Ya Pastor ya, selama 40 hari juga. Ya. Dan kalau bisa ya keluarga juga yang belum itu kan dilatih supaya anak juga dididik untuk berbela rasa, untuk berbagi. Ya kan, dijelaskan kepada anak-anak oleh orang tua ya, bisa. Walaupun mereka tidak terkenai aturan usia, tapi orang tuanya mengajarkan kepada anak supaya dia mampu berbagi. Ya. Kalau secara pantang tadi Pastor, untuk anak usia 14 itu kira-kira bebas nih mau boleh milih apa yang nggak dimakan atau bisa. Kalau lebih baik mini dalam satu keluarga sepakat kita pantang apa. Lalu dari pantang ini nanti disisihkannya untuk kita selalu mengingat orang lain ya. Makna dari pantang puasa itu tadi supaya kita berbela rasa, selain bertobat, berlaku saleh, dan juga berbuat amal. 3 hal itu: bertobat, melakukan tindakan saleh, dan berbuat amal. Itu makna dari Prapaskah. Jadi dalam keluarga mengurangi makan berarti kita ingin membagi kepada orang lain. Jadi seperti itu prakteknya. Menyisihkan artinya uang yang biasanya normalnya 3 hari sekali makan, jadinya sekali apa 2 kali, dan 1 harinya itu disimpan ya uangnya ya untuk bisa berbagi kepada sesama begitu ya Pastor. Sesamanya ini dalam artian secara yang membutuhkan. Okay. Baik semua orang gereja, berarti ya, sesama manusia yang membutuhkan ya, benar ya Pastor ya. Ya ini bisa menjadi teori yang bisa dipraktekkan oleh orang tua langsung kepada anak-anaknya tadi ya. Oke, kita sudah bahas berkaitan dengan puasa dan pantang, dan tadi sudah Pastor juga udah menyinggung
hukumnya juga ya Pastor ya. Tentu Ya. saja kalau misalkan kita tidak melaksanakan aturan, karena kan puasa dan pantang ini kan sebuah aturan ya di gereja Katolik. Setiap ada aturan, setiap ada juga hukumnya ya Pastor ya. Ya. Kalau secara Katolik nih Pastor, misalkan tidak berpuasa atau telat sehari pantangnya, apakah ada hukumnya ya? Ya, tadi sebagian sudah kita ceritakan dan sebagian saya sudah jelaskan bahwa misalnya aturan-aturan itu terkait siapa yang berpantang, umurnya, lalu pantang dan berpuasanya seperti apa ya. Dalam kanon itu umur 14, umur 18 tadi itu wajib ya. Pastor, sebentar, Pastor menyinggung kanon. Kanon itu apa? Kanon Kanon. itu kitab hukum kanonik KHK, kanon itu pasal ya. Kitab hukum kanonik yang merupakan semacam peraturan perundang-undangan itu ya dalam pelayanan sakramen, kehidupan umat Kristiani dan seluruh karya pelayanan gereja. Ya, itu ada bukunya, kitab hukum kanonik. Bisa dicari di Google nanti ya. Cari di Google. Dasar hukum Katolik gitu ya Pastor ya. Ya, gereja Katolik. Kalau secara Indonesia kan kita ada undang-undang. Berarti Ya, kalau secara gereja Katolik kurang kita lebih ada kitab seperti hukum itu. kanonik. Hmm. Oke, lanjut lagi Pastor tadi. Misalnya dari kanon, saya sudah siap di sini, saya bacakan saja ya. Kanon misalnya 1249. Ini pertama ya, semua orang Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Maka ditentukan pelaksanaannya ya. Lalu kanon 1250. Hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Sebenarnya nanti di luar masa Prapaskah hari Jumat juga hari pantang dan tobat itu. Lalu kanon 1251, pantang makan daging atau makan lain menurut ketentuan konferensi para uskup. Ya, nanti itu tadi petunjuk praktisnya lewat surat gembala atau uskupan. Ya, kanon 1253, konferensi para uskup dapat mengatur dengan rinci pelaksanaan pantang dan puasa di keuskupan masing-masing. Ya. Oke. Itu Kita bahas sih beberapa aturan. satu-satu. Tadi Pastor menyebutkan ada 4 ya Pastor ya. Kalau saya ulang, kalau yang pertama ini berkaitan dengan Semua orang Kristiani wajib. semua orang Kristiani wajib. Oke, kita bahas dulu kata wajib nih Pastor ya. Berarti artinya yang tadi dari 14 sampai hampir 60, lalu kemudian 18 sampai 60 ini semuanya harus wajib berpuasa dan berpantang. Bagaimana kalau kita tidak ketinggalan satu hari nih Pastor misalkan? Telat pantang, telat puasa satu hari, kelewat begitu. Lihat kasusnya, apakah sengaja atau tidak. Ya, kalau sengaja ya itu berdosa. Ya, hukumannya kamu berdosa melanggar ya. 5 perintah gereja, perintah keempat itu berpantang dan berpuasa. Kamu melanggar perintah gereja dengan sengaja. Dosa itu kan tahu mau lalu melakukan. Nah, kalau kamu misalnya alasan kesehatan karena kondisi tertentu ya, mengabaikan berpantang dan berpuasa yang telah kamu komitmenkan sendiri. Pertama-tama kan kamu melanggar komitmen sendiri sebenarnya, keinginan kita sendiri ya. Nah, kalau sengaja berarti kita keliru dan berdosa ya. Tapi secara gereja tidak ada hukum gitu Pastor. Nah, itu sudah sebenarnya hukumnya, itu kamu berdosa itu hukum itu ya. Jadi tidak ada hukumnya nanti mengganti. Tidak. Kalau inisiatif dari kita mau mengganti ya silakan, atau praktek salah yang lain menggantikannya dengan mengunjungi apa ya, silakan mengunjungi. Tapi di masa pandemi ini susah kita bertindak lakukan. Jadi nggak ada hukum yang memberi panis ya, panis terhadap orang dengan ini harus diganti dan enggak. Kembali kamu melanggar komitmenmu sendiri dengan Tuhan ya, kamu berdosa. Berdosa dalam artian tahu dan mau melakukan. Sudah tahu tapi tahu, kamu tetap mau melakukan. Ya, hukum itu, hukum gereja itu dibuat supaya kamu semakin beriman. Ya, atau supaya kita lebih manusia. Itu sih sebenarnya. Oke, artinya kembali lagi nih ya ke pribadi masing-masing ya. Iya, harus kembali kepada diri masing-masing, komitmennya untuk berpantang dan berpuasa. Nabi Yesaya mengatakan bahwa berpantang dan berpuasa bukan
untuk memenuhi kewajiban hukum gereja atau demi Tuhan, tidak. Ya, tetapi Nabi Yesaya menerangkan kamu berpantang berpuasa itu adalah membagi roti, membagi pakaianmu, memberi tumpangan kepada orang asing. Ya, semua yang ada di Alkitab begitu ya, iya, Pastor? ada di Alkitab. Itu maknanya ditulis oleh Nabi Yesaya. Oke, lanjut ya Pastor ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan hari Jumat. Setiap tahun itu juga terhitung puasa dan pantang. Berarti kita setiap hari Jumat boleh ya berarti? Boleh, silakan. Ada orang-orang keluarga-keluarga yang menyediakan waktu setiap hari Jumat. Banyak keluarga Katolik yang hari Jumat mereka berpantang dan berpuasa. Itu bagus ya, bagus untuk keluarga. Mereka menyediakan waktu untuk berlaku saleh dan kemudian mereka akan lebih bisa membantu sesama dari hasil pantang dan puasa. Jadi tidak hanya berhenti pada melakukan, tapi setelah itu bagaimana? Ada buah dari pantang dan puasa ya, melalui cinta kasih kepada orang lain ya. Itu tadi. Jadi tidak harus masa prapaskah, tapi juga ada Jumat setiap sepanjang hari tahun. Jumat sepanjang tahun ini diperbolehkan untuk berpuasa dan berpantang. Ya. Lalu poin yang ketiga terkait hukum tadi juga terkait dengan aturan gereja ya dari keuskupan ya untuk puasa dan pantang ini sendiri. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulannya berarti setiap daerah yang punya keuskupan sendiri itu beda peraturannya, Pastor ya? Ya, tergantung, tapi tema umumnya biasanya sama, tetapi bagaimana mendaratkannya dalam situasi dan kondisi di keuskupan itu. Misalnya ke situasi di Kalimantan ini kena banjir ya, maka barangkali juga nanti tema aksi puasa pembangunan itu hasilnya nanti akan membantu korban banjir dan orang yang terdampak pandemi dan segala macam ya. Itu dengan situasi dan kondisi pergulatan iman di keuskupan setempat itu. Tapi dari KWI sudah mengeluarkan memberi arahan umum ya. Jadi tinggal pelaksanaan di keuskupan, lalu lebih paroki bagaimana. Karena secara saat ini kita berkaitan dengan kondisi saat ini kan pandemi nih Pastor ya. Apakah itu sama di seluruh Indonesia berkaitan dengan peraturan secara teknis untuk puasa dan pantang ini, ataukah untuk keuskupan Samarinda sendiri ini ada perbedaan begitu? Sudah ada bocoran terkait itu Pastor? Enggak, kalau untuk aturan bagaimana kita berpantang dan berpuasa itu tadi kita sudah tahu ya, artinya tadi pasti tidak berubah. Tapi soal hasil dari kita berpantang dan berpuasa itu nanti itu akan dialokasikan kemana? Kalau gitu. Secara teknis nih Pastor, maksud saya bagaimana, apakah dikurangin harinya mungkin untuk pantang, karena kan kita di masa pandemi COVID-19 nih Pastor. Untuk peraturan sendiri secara kecilnya untuk Keuskupan Agung Samarinda ini Pastor Tarsi mungkin sudah ada informasi berkaitan dengan itu secara teknis untuk puasa dan pantang di keuskupan kita Pastor. Sebenarnya kalau untuk fisik sih apa sih yang berat dari pantang Katolik itu misalnya? Kan dari Rabu dan Jumat Agung. Kalau pantangnya misalnya pantang makan daging, pantang makan garam, ya tapi tetap kita minum, tetap kita makan vitamin dan segala macam, ya. Jadi saya kira nggak terlalu berat untuk itu. Kalau ada komitmen dari dalam diri masing-masing keluarga, masing-masing pribadi, silakan ya, itu melakukan pantang dan puasa. Artinya aturan tetap sama ya, Senin sampai Sabtu sepanjang masa. Senin sampai Sabtu pantang, Rabu dan juga Jumat tetap puasa walaupun di masa pandemi COVID-19. Benar ya Pastor ya? Ingat tadi harus bedakan pantang dan puasa. Puasa itu makan kenyang sekali, hari Rabu dan Jumat Agung. Pantang itu kamu pilih apa yang menjadi pantangmu. Ya, kalau kamu pantang makan nasi ya silakan. Ya, pantang makan daging ya, supaya jangan kolesterol ya. Supaya terlihat modis juga ada sisi yang tapi bukan itu sih sebenarnya. Pantang dan puasa pertama-tama itu dalam Injil Matius kan jangan pamer. Ya, bukan untuk pamer. Misalnya apa kata Injil bahwa cucilah
atau minyak di mukamu dan cucilah supaya orang lain jangan melihat bahwa kamu sedang pantang dan puasa. Juga pantang bukan untuk supaya kamu lebih bermoral, lebih unggul dari orang lain, tidak. Seperti orang Farisi yang berdoa, saya ini sudah berpantang dan berpuasa 2 kali seminggu Tuhan. Tidak seperti orang Levi ini, ya, bukan untuk membanding-bandingkan. Ya itu. Tapi kalau dipertanyakan orang, kamu puasa ya? Boleh dijawab, Pastor? Ya boleh. Tetapi jangan pamer. Itu sih. Okay. Ya, itu pantang dan puasa Katolik. Kalau pantang tadi boleh memilih salah satu makanan atau apapun yang sering kita gunakan gitu ya Pastor ya. Termasuk merokok juga ini ya, berpantang boleh ya Pastor. Hal-hal yang tidak baik. Tidak baik. Itu benar ya, merokok, iya. vape juga ya. Tolong diingat ya teman-teman di belakang layar yang secara tidak langsung ya Pastor ya. Yang sering menggunakan rokok apa vape boleh dimanfaatkan untuk pantang tadi ya. Kalau tidak bisa 100% ubah ya kurangi lah. Kuota internet. Kalau itu agak berat ini Pastor kan. Karena kan tadi katanya dibagi. Tambah 1 poin ada colokan ya kan. Iya ya, agak kan berat kalau game itu kan game sepanjang hari kamu main game. Yes, kurangin kuota gamemu lah, kasih ke orang lain. Oke. Banyak pantang sosmed, pantang sosial media. Iya, pantang dulu sosmed sehingga kurangnya itu bisa berbagi kepada orang yang korban banjir, orang terdampak. Masih banyak orang yang membutuhkan ya, banyak membutuhkan bantuan kita semua. Intinya poinnya itu kasih ya Pastor ya. Betul. Benar ya Pastor ya, kasih. Dalam hukum sesuai zaman Yesus juga menekankan kalau kita berpedoman pada kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Benar ya Pastor ya? Ya. Oke Pastor, kita udah gak terasa ya, udah 30-an menit saya kira sudah ngobrol kesempatan ini. Terima kasih ya. Banyak sekali hal yang kita bahas nih teman-teman terkait apa itu TOS. Lalu kemudian kita juga bahas tadi Rabu Abu, puasa, pantang juga tadi ya Pastor ya. Banyak banget yang udah kita bahas. Ini harapannya sahabat MSF yang menonton video kita kali ini dapat mendapatkan manfaat yang lebih banyak ya, khususnya dalam membangun imannya secara Katolik gitu ya Pastor ya. Iya, imunnya kuat, imun yang kuat, iman yang kuat. Oke, terima kasih banyak Pastor Tarsi. Terima kasih Paul. Sudah mau datang ke studio kita kali ini. Terima kasih luar biasa sekali narasumber kita nih teman-teman. Kita tos dulu dong Pastor. Oke, terima kasih. Satu misi, satu keluarga dan satu perutusan. Ya, terima kasih. Ya, saya juga mengingatkan teman-teman semua sahabat MSF, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga komen sebanyak-banyaknya. Semisal ada pertanyaan yang timbul ketika menonton video ini, teman-teman bisa komen di bawah ini sebanyak-banyaknya dan juga bisa men-share video kita ini kepada siapapun supaya kedepannya kita akan terus semangat untuk terus mengembangkan podcast kita ini dengan tema-tema yang tentu saja lebih menarik lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Aku mau tanya ini, kapan aku minum?